Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam tayangan terbaru dari acara studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam acara ini kita akan mempelajari semua kitab di dalam Alkitab. Dalam studi kita tentang kitab yang pertama yaitu kitab Kejadian, kita sudah mencapai pasal 22 mulai dari ayat 9 sampai terakhir. Silakan ambil Alkitab Anda dan simak bersama-sama dengan kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Selamat Yosef. datang, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Pada tayangan sebelumnya, kita membahas pasal yang ke-22, Saudara Yosef. Kita tahu bahwa pasal ini berbicara tentang ujian dan kasih yang terjadi dalam kehidupan dari Ya. Abraham. Ini adalah pasal yang merujuk pada anak domba dan jelas menuju kepada Kristus sendiri. Pasal ini istimewa karena menyebut kata kasih untuk pertama kalinya. Ada banyak poin dalam pasal ini, tetapi semakin dekat dengan kisah penyembelihan. Ketika ada pengganti bagi Ishak, kita belajar pelajaran penting dari kisah ini. Ya. Saya ingin Anda menjelaskan hal-hal lain yang ada dalam pasal ini sebelum mulai membaca ayat-ayatnya. Mulai dari ayat 9. Kita melihat bahwa Abraham dan Ishak ditemani oleh dua orang bujang. Tapi mereka tidak ikut pergi ke Gunung Moria. Kata Abraham, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana. Lalu ada frase yang disebutkan dua kali. Pertama pada ayat 6, berikutnya pada ayat 8. Frasa itu adalah keduanya berjalan bersama-sama. Frasa ini bermakna bahwa tidak ada seorang pun para nabi atau abdi Allah yang bisa berada bersama Kristus dalam situasi seperti itu. Misal di atas gunung ketika Yesus berubah rupa, tampaklah Musa dan Elia. Mereka berbicara bukan tentang kepergian mereka, tapi berbicara tentang tujuan kepergian Kristus yang akan digenapinya di Yerusalem. Musa tidak bisa pergi bersama Kristus. Elia manusia yang terhormat. Tidak bisakah Elia pergi bersama Kristus? Tidak. Bagaimana dengan Petrus? Tidak, Kristus berkata, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi, yang pergi ke Gunung Moria hanya Abraham dan Ishak. Tidak ada orang lain yang ikut dengan mereka. Kita melihat penerapan dari kasus ini lebih dari sekali dalam Injil Yohanes. Misalnya Yohanes pasal 8, kalau tidak salah ayat 29. Ketika Yesus berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan padanya. Pada pasal 16, murid berkata, karena itu kami percaya. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Bapa saja, Bapa dan anak. Dalam simbol tersebut hanya ada Abraham dan Ishak. Konsistensi kehendak. Konsistensi kehendak. Artinya karya salib berada di dalam konsistensi yang sempurna dengan kehendak Bapa. Kehendak Kristus dengan kehendak Bapa. ilahi, tidak ada kata melarikan diri dari tanggung jawab. Benar sekali. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Kristus ingin menghindari kematian, lalu Allah menyelamatkan dari kematian dengan mengirimkan seseorang yang mirip Yesus untuk disalib menggantikannya. Kehendak Kristus adalah disalibkan, sebagaimana dengan kehendak dari surga. Sungguh memalukan ada yang berkata seperti tentang Allah. Seolah-olah Allah tidak dapat menyelamatkan Yesus dengan kekuatan dan otoritasnya sendiri. Jadi frasa keduanya berjalan bersama-sama merujuk pada konsistensi yang sempurna antara Kristus dan Bapa dalam hal penyaliban. Benar sekali. Kristus yang tahu semua akan menimpa dirinya maju untuk pergi ke kayu salib. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Saya akan membaca beberapa ayat dimulai dari ayat 9, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Kemudian ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara Yosef, tolong jelaskan bagian ini. Dari kepergian mereka hingga Abraham yang mengikat Ishak lalu meletakkannya di atas mezbah. Ishak adalah simbol agung dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengan adanya atau beberapa perbedaan. Pertama-tama, Ishak tidak tahu bahwa dia akan disembelih. Sementara dikatakan tentang Kristus dalam Yohanes 18 kalau Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya maju ke depan. Iya, Perbedaan kedua adalah bahwa Ishak tidak benar-benar disembelih, tapi ada yang lain sebagai gantinya. Di sini kita melihat pertama apa yang saya sebut dengan simbol ganda. Apa artinya simbol ganda? Biasanya satu simbol saja tidak cukup untuk memberitahu kita tentang Kristus dan salib. iya. Sebagai contoh, ada 2 ekor kambing jantan pada hari raya pendamaian. Undi dibuang atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Kambing jantan yang kena undi harus dikorbankan, lalu darahnya dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus. Adapun kambing yang kedua, imam besar harus meletakkan kedua tangannya dan mengakui segala kesalahan dan apapun juga dosa mereka. Kemudian melepasnya ke padang gurun. Itulah arti kata Azazel, perpindahan Itulah dan arti pembuangan. kata Azazel, perpindahan dan pembuangan. Di sini kita melihat bahwa gabungan dari kedua kambing itu adalah gambar dan simbol Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Yesus menanggung begitu banyak dosa, ia telah menyerahkan nyawanya ke Jadi dalam kedua maut. kambing mengacu pada Kristus. Pada satu orang serta satu Benar. karya itu salib. Contoh lain pada hari pentahiran, orang sakit kusta harus bawa 2 ekor burung. Yang seekor disembelih, tapi burung yang masih hidup harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air yang mengalir itu. Seolah-olah gabungan dari burung hidup dan burung yang harus disembelih merujuk pada karya Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita Dan dibangkitkan. karena Iya. pembenaran kita. Di sini kita melihat gambaran pertama dari simbol ganda. Siapa yang melambangkan Kristus? Ishak atau domba jantan? Keduanya, Sebenarnya keduanya. ya. Karena Ishak dalam ketaatan dan ketundukan dan penerimaannya adalah gambar yang luar biasa, tapi Ishak tidak disembelih. Tuhan mengasihani Ishak serta mengasihani Abraham. Tapi saat kita membaca dalam perjanjian baru, Dia yang tidak menyayangkan ia yang anaknya. tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Seolah Tuhan berkata pada Abraham, "Jangan sentuh anakmu, bukan dia orangnya, aku punya penggantinya." Ya. Mengacu pada pengganti ini, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya Yang tanduknya yang tersangkut. tanduknya tersangkut dalam belukar. Tolong jelaskan. Pertama, mengenai seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Belukar adalah tempat binatang buas. Dan Kristus segala kemuliaan baginya menurut Mazmur 22, dikelilingi oleh banyak binatang buas. Padahal Kristus tidak diperbolehkan menggunakan kuasanya. Iya, Yesus bisa saja menggunakan maksud Anda kuasanya. terhadap orang-orang yang mengelilingi salib. Ya, ya. Mereka sangat ahli dalam menyakiti Menyakiti Kristus. Benar. Dikatakan sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Sedangkan Kristus yang tanduk yang tersangkut dalam belukar tidak menggunakan kuasanya sama sekali. Yesus telah disalib karena kelemahan. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Tapi ia akan datang untuk yang kedua kali. Kita baca hal ini dalam kitab Wahyu pasal 5. Seekor anak domba bertanduk 7. 7 adalah lambang kesempurnaan. Tanduk adalah lambang bagi kekuasaan, yang berarti kuasa yang sempurna. Jika memakai istilah Alkitab, Yesus akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kristus akan menggunakan kuasanya. Kristus akan menggunakan kuasa saat ia datang kedua kali untuk menghancurkan Benar. musuh-musuhnya. Kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir.
Jelaskan tentang kepergian mereka lalu Ishak diikat dan diletakkan di atas mezbah. Silakan Saudara Yosef. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sebelumnya dikatakan Abraham mengambil kayu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Di sini saya melihat gambaran mengenai salib Kristus saat Yesus keluar dari Yerusalem memikul salibnya, di mana dia akan digantung nanti. Dan api keadilan ilahi akan dikirimkan kepadanya. Itu adalah pemandangan yang memikat hati kita. Kita tidak hanya melihat keindahan iman Abraham dan juga ketaatan Ishak, tapi di balik itu kita juga melihat pengorbanan Allah, serta ketaatan anaknya terkasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memikat hati kita dan menarik perhatian kita. Betapa kita bersuka cita memiliki Allah yang penuh kasih, serta anaknya yang menjadi mempelai pria bagi gereja. Benar. Mari kembali pada domba jantan yang disebutkan pada ayat yang ke-33. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Anda telah menunjukkan fakta bahwa domba tersangkut belukar bukan di tempat yang normal. Karena domba itu dikelilingi oleh binatang buas dan ini merujuk pada Kristus yang berada di kayu salib dan juga dikelilingi oleh musuh. Tanduknya tersangkut dalam belukar, Yesus tidak menggunakan kekuatan atau kemampuannya untuk membela diri. Benar. Saya ingin membahas frasa ini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Apakah itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus telah lebih dahulu ada sebelum kehadiran dari Abraham? Gagasan pengorbanan ini sudah ada sejak kekekalan? Saya melihat ini mengenai apa yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1. Anak domba telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Iya. Jadi gagasan tentang penebusan, penggantian, dan pendamaian tidak muncul setelah kejatuhan Adam. Benar. Tapi ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu yang saya lihat dalam frase ini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Saudara Yosef, saya perlu bertanya tentang kebangkitan. Jelas bahwa kisah salib Yesus dan kebangkitannya juga disebutkan dalam pasal ini. Ya. Jika kita mengatakan domba jantan adalah simbol kematian Kristus di salib, di manakah kita bisa melihat simbol kebangkitan Kristus? Jika kita membaca surat Ibrani 11 mulai dari ayat 17, kita akan melihat dengan jelas simbol mengenai kebangkitan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anaknya, walaupun keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Benar. Karena ia pikir Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, seakan ia telah menerimanya. Seolah saat Abraham berjalan dalam 3 hari itu, Abraham mengeluarkan Ishak sepenuhnya dari hatinya seolah-olah Ishak sudah mati. Karena Abraham tahu bahwa dia akan mempersembahkan Ishak. Pada hari ketiga, Abraham meletakkan Ishak di atas mezbah, tapi Allah menyuruhnya untuk berhenti. Sudah cukup, jadi seolah-olah Ishak telah dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga. Benar, indah sekali. Setelah itu ada kenaikan Ishak atau kenaikan Kristus. Maksud saya, setelah Kristus bangkit, dia tidak menampakkan diri pada dunia. Yesus hanya berurusan dengan orang-orang yang dia kasihi dan umatnya. Tapi dia akan menampakkan diri sekali lagi dengan kekuasaan dan kemuliaan. Saya ingin membahas ayatnya yang ke-19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Tidak dikatakan bahwa Ishak kembali. Dapatkah ini kita hubungkan dengan kenaikan Kristus? Tentu. Contohnya ketika Alkitab mengatakan sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah sebabnya mengapa Ishak tidak disebutkan. Abrahamlah yang kembali pada kedua bujangnya, tapi di mana Ishak? Melalui simbol, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Tersembunyi di mana? Dalam Allah. Ishak hari ini, atau saya katakan Kristus hari ini setelah kebangkitan dari kematian, siapakah dunia yang telah melihatnya? Kristus tidak menunjukkan dirinya kecuali kepada umatnya saja. Dunia tidak akan melihatnya. Hingga dia akan datang yang kedua kali dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya untuk menghakimi. Saat itu semua akan sangat terlambat. Ini sungguh kitabnya Allah. Saudara Yosef, sebenarnya saya termenung setiap mendengar ungkapan ini. Benar. Siapa yang dapat menulis ini terinci, menyisihkan bagian tertentu dan membahas bagiannya yang lain? Benar. Dikatakan, Abraham ke sana untuk sembahyang dan akan kembali. Memang Alkitab mengatakan Ishak tidak disembelih.
Abraham dan Ishak kembali keduanya. Tapi yang tertulis adalah, Kembali. kembalilah Abraham, Benar sekali. sementara Ishak tidak disebutkan. Karena ini merujuk Kristus naik ke surga setelah kebangkitannya dan tidak menampakkan diri kepada dunia. Kemudian Ishak muncul kembali pada pasal yang ke-24 terkait dengan Ribka. Ini sungguh kitabnya Benar. Allah. Bahkan ketika ibunya meninggal, dalam pasal 23 tidak disebutkan sama sekali tentang Ishak. Luar biasa. Tapi inilah kesesuaian antara simbol dengan apa yang disimbolkannya. Saya butuh penjelasan untuk ayat yang ke-14. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Mengenai nama-nama Tuhan, apa yang kita bisa pelajari? Silakan jelaskan tentang beberapa nama Tuhan seperti yang muncul di layar. Silakan. Baik. Ada 7 nama. 7 nama. Disebutkan di sini dalam bahasa Ibrani dan memiliki arti dalam bahasa Arab. Yahweh Jireh berarti Tuhan menyediakan. Ketika mengucap kata Jireh, bukan Tuhan yang akan melihat. Tapi maksudnya adalah kita akan melihat. Artinya kita akan lihat sesuatu diatur Tuhan atau akan diurus. mengatur dan menyediakan. Benar. Yahweh Rafa disebutkan dalam Keluaran pasal 15. Tuhan adalah penyembuhku atau Tuhan adalah penyembuh. Yahweh Nisi disebutkan dalam Keluaran pasal 17 setelah pertempuran dengan Amalek. Artinya Tuhanlah panji-panjiku. Yahweh Shalom yang berada di tengah disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim 6 yang diucapkan oleh Gideon ketika dia berkata Tuhan itu keselamatan. Berbahagialah orang yang menikmati keselamatan dari Tuhan. Tuhan itu keselamatan. Yahweh Roy yang sangat terkenal disebutkan dalam Mazmur 23 yang diucapkan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku dalam bahasa Ibrani Yahweh Roy. Nama keenam adalah Yahweh Tsidkenu yang disebutkan 2 kali dalam kitab Yeremia 23 ayat 6. Serta Yeremia pasal 33 yang berarti Tuhanlah keadilan kita. Serta nama yang tak kalah pentingnya adalah Yahweh Shammah yang memiliki arti Tuhan hadir di situ. Itulah kata-kata terakhir yang tertulis dalam nubuatan Yehezkiel. Kata terakhirnya adalah Yahweh Shammah. Jadi arti nama Yahweh Jireh adalah Tuhan menyediakan. Benar. Apa yang Tuhan sediakan? Tuhan menyediakan korban persembahan. Karena Benar. Ishak bertanya mengenai anak domba, maka Tuhan menyediakan anak domba. Manusia tidak bisa menyediakan penebus, maka Tuhan menyediakan penebus. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Pada ayat 13 dinyatakan Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Apa maksud dari kata pengganti? Silakan. Saya pikir ini adalah kunci dari kisah yang luar biasa ini. Tuhan ingin mengajari kita tentang prinsip penggantian. Beberapa orang fokus pada pengorbanan, ketidakegoisan, dan kepersembahan. Semua hal tersebut memang ada dalam kisah ini, tapi semuanya itu bukanlah poin utamanya. Apa poin utamanya? Bahwa korban dapat dipersembahkan sebagai pengganti Anda. Apakah itu berupa korban binatang? Sebenarnya pada bagian ini sebagai simbol bisa, tapi sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tapi itu menetapkan dan mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat penting yang saya harap dipakai oleh semua pemirsa. Prinsip apa? Penggantian. Apakah ada orang yang mati sebagai pengganti saya? Jawabannya adalah ya dan ya. Siapakah dia? Manusia yang sempurna, pengorbanan yang unik. Yang ditunjuk dan dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya mengundang semua pemirsa untuk menikmati penebusannya itu. Yang hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menggantikan kita. Saya pantas untuk disembelih, sangat pantas. Anaknya Abraham pantas untuk disembelih, benar. Tapi Allah memberikan pengganti bagi anaknya Abraham, bagi saya dan juga jutaan pemirsa. Ada Kristus yang mati sebagai pengganti bagi kita. Setelah korban dipersembahkan, Alkitab berkata untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan memberikan anakmu yang tunggal kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah dan akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut.
Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Kita perhatikan bahwa berkat datang setelah korban bakaran dipersembahkan. Ya. Apakah ada hubungan antara salib Kristus dan berkat? Tidak ada berkat di luar salib Yesus. Kita telah melihat ini sebelumnya dalam kitab Kejadian pasal 8 dan pasal 9. Kejadian 8 diakhiri perihal mempersembahkan korban bakaran, Kejadian pasal 9 dimulai dengan berkat. Di sini untuk kedua kalinya kita menemukan korban bakaran dipersembahkan, lalu setelah itu berkat datang. Saya akan membuat perbandingan antara Kejadian 3 ayat 17 dan ayat-ayat yang baru saja kita baca. Kejadian 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Benar. Kutukan itu datang karena Adam mendengarkan perkataan istrinya. Dalam kasus Abraham, berkat datang karena dia mendengarkan firman Tuhan. Karena engkau mendengarkan firman-Ku, maka berkat pun datang. Hal yang indah dan menakjubkan dinyatakan dalam surat Galatia 3 ayat 16 ketika Paulus menekankan mengenai pengilhaman verbal. Adapun pada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, bukan kepada keturunan-keturunannya. Tetapi hanya satu Benar orang sekali. dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Di sini kita melihat pengilhaman verbal. Kita juga melihat bahwa sumber berkat bagi siapapun yang menginginkan berkat adalah Tuhan Yesus Kristus. Benar. Dikatakan tentang Yesus dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi Kristus adalah berangkasnya semua berkat Allah. Tuhan telah bersumpah demi dirinya sendiri. Ya. Artinya niat Allah untuk memberkati Abraham tidak akan berubah karena Allah telah bersumpah demi dirinya. Ya. Saya ingin dijelaskan mengenai masing-masing berkat ini. Ya. Jelaskan pengajaran dari tiap-tiap berkat ini. Butir-butir sumpah Allah pada ayat 17, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Entitas yang absolut berkat yang besar. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Allah menggunakan dua analogi seperti bintang di langit, seperti pasir tepi laut. Ada analogi ketiga dalam Kejadian pasal 13, yaitu seperti debu tanah banyaknya. Seolah-olah keturunan Abraham terdiri dari 3 unsur. Bintang di langit, pasir tepi laut, dan debu tanah. Iya. Saya menganggap ini mencerminkan 3 jenis keturunan Abraham. Gereja diwakili oleh bintang di langit. Orang-orang saleh yang tersisa diwakili oleh debu tanah. Dan warga kerajaan 1000 tahun diwakili oleh pasir di tepi laut. Baik. Saudara Yosef, mulai dari ayat 20 kita melihat bahwa Alkitab mulai menjelaskan beberapa perkembangan dalam keluarga Abraham, serta nama orang-orang yang dilahirkan hingga mengenai kelahiran Ribka. Apakah menyebut Ribka dalam pasal yang sama dengan Ishak yang hampir dikorbankan di Mezbah adalah sebuah kebetulan? Betapa agungnya Alkitab ini. Karena Ribka akan menjadi pengantin Ishak, seolah-olah Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa karena Kristus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, Allah akan memberikan hadiah kepada Kristus, yaitu mempelai perempuan. Siapakah mempelai itu? Orang percaya adalah mempelai Kristus. Apakah itu hadiahnya? Benar. Alkitab sejauh ini menyebutkan bahwa kita adalah pemberian Allah bagi Kristus sebanyak 7 kali. Dalam Injil Yohanes pasal 17, bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan berarti Yesus tidak akan berdoa untuk dunia di masa depan. Mazmur 2, mintalah padaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi Tapi milik Yesus tidak berdoa pusakamu. untuk itu. Sekarang, Ya, ada yang lebih penting. Setelah Yesus menjemput mempelainya, barulah Yesus akan berdoa untuk dunia. Jadi Yesus memiliki hal yang jauh lebih penting ketimbang dunia, yaitu mempelai wanita. Di sini, bukanlah suatu kebetulan dalam pasal yang menyebutkan Ishak diletakkan di atas mezbah. Ribka disebutkan. Ribka berasal dari angka 8. Mengapa angka 8? Karena Betuel adalah anak laki-laki Nahor yang ke-8. Angka 8 adalah angka yang terkait dengan penciptaan baru. benar. Seolah siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ribka berasal dari Betuel. Dalam pasal 24, dia akan menjadi pengantinnya Ishak. Ribka adalah gambaran dari gereja, yaitu mempelai wanitanya Ini Kristus. sungguh kitabnya Allah dengan Benar. segala keagungannya. Terima Benar. kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Allah melihara. Kita dengar komentar hadirin. Terima kasih. Bahasan ini sangat bermanfaat. Apa saja manfaatnya?
bahwa Allah sangat mengasihani Abraham dan Ishak dan bahwa Allah mengasihani kita semua. Tetapi Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, Allah adalah Yahweh Jireh yang menyediakan keselamatan serta membebaskan kita semua. Benar? Tidak ada berkat di luar salib. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah kita. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, Anda dapat membaca kisah Abraham dan Ishak dan domba jantan. Anda bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Seorang mungkin berkata, pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari kisah ini adalah kasih Abraham kepada Allah, sampai-sampai Abraham rela mengorbankan anaknya karena dia mengasihi Allah. Ini sebuah pelajaran. Orang lain mungkin melihat kisah ini dari sudut yang berbeda, yang melihat bahwa Allah telah menyiksa Abraham. Allah mengizinkan sebuah ujian sulit bagi Abraham, tapi kemudian memberi upah. Tapi inti dan tujuan utama kisah ini adalah mengenai penggantian. Penggantian. Anak Abraham bisa kembali hidup dari mezbah karena ada penggantiannya. Seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Gagasan bahwa Allah telah menyediakan pengganti bagi manusia. Domba jantan itu, Ishak membutuhkan seekor domba jantan untuk menggantikannya. Tapi Anda, saya, dan setiap orang yang dosanya perlu dilepaskan dari pundak mereka, apa yang mereka butuhkan? Di manakah anak domba bakaran itu? Saya beritahu Anda apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kisah Ishak dan domba jantan merupakan kisah yang melambangkan Kristus yang mati di atas kayu salib dan karena kasih karunia Allah ia mengalami maut. Kristus yang darahnya ditumpahkan di kayu salib karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada cara lain untuk mendekati Allah untuk mendapatkan perkenanan dan pengampunannya selain bersandar penuh pada kematian Yesus di kayu salib. Anda telah dianggap menerima perkenanan daripada Allah ketika Anda berlindung dalam karya pendamaian Kristus. Pikirkan ini dan tinjau kembali diri Anda. Tinjau kembali masa depan Anda dalam terang yang berasal dari pengorbanan Kristus. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.